hari ini kita sama-sama ingin beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama buka ibadah kita dengan doa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan bagi setiap kami Bapa. Sungguh Engkau Tuhan Allah kami yang teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa hati kami Tuhan, kami membawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Biarlah Kau yang Tuhan, Kau yang memimpin Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kau yang urapi setiap kami Tuhan, Kau yang sucikan, kuduskan setiap kami Bapa, agar kami dapat layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan kami siap untuk memuji nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama masuk dalam kehadiran Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita pada pagi hari ini di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan kita Tuhan yang baik. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Syukur bagimu. Haleluya. Yesus. Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Kasih-Mu
hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin selalu bersekutu dengan-Mu Bapa. Menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Lebih sungguh lagi hadapan Tuhan. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Sama-sama kita angkat tangan kita hadapan Tuhan. Bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Betapa Kau baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Yesus, kami puja. Haleluya. Kami panggil nama-Mu Tuhan. Kami puji-Mu untuk pagi ini Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan Tuhan betapa Kau baik dalam setiap kehidupan kami Bapa. Sehingga kami Tuhan boleh sampai ada pada pagi hari ini Tuhan. Itu karena kemurahan-Mu bagi setiap kami Bapa. Itu karena penyertaan-Mu Tuhan bagi setiap hidup kami Tuhan.
pujian kami hanya bagimu Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami lebih lagi di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu Tuhan pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan bagimu segala pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus, tiada yang seperti-Mu Yesus, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Haleluya. Bagimu segala pujian kami Bapa, hanya untuk-Mu Tuhan setiap pujian kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan memuji Kau lebih lagi Tuhan. Biar Engkau ya Tuhan memberikan setiap kami semangat Tuhan. Biar setiap kami pujian kami Tuhan, kita boleh naik di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Sama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom, shalom. Kita pasti semua bersuka cita pada pagi hari ini, amin. Kita pasti semua selalu bersuka cita karena kita adalah anak Tuhan. Terima kasih. Mari kita sama-sama ingin memuji Tuhan. Mari kita sama-sama kita berikan suara kemuliaan bagi Tuhan. Sebab kita adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan yang mulia, Tuhan dunia,
kita akan mendengarkan sebagian isi hati dari Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita yuk memuji Tuhan lebih lagi. Kita lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir Tuhan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beri kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami dalam lembah yang kelam Tuhan, kami tidak takut Tuhan, sebab Kau Allah beserta dengan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Sekalipun ku berjalan, dengan iman Tuhan kami nyatakan kepada-Mu Bapa, tangan-Mu yang menopang
seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat ibadah yang boleh terselenggara dan tiba waktunya Bapa kami akan mendengar firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus urapi setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan, yang sedang mendengarkan firman-Mu. Biar setiap firman yang mereka dengar, yang kami dengar pada hari ini Bapa, itu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, dan kami semua siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama katakan, amin. Ya, shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan. Saudara yang ada di rumah, hari ini kita bertemu kembali. Kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan, biar kiranya firman itu boleh menjadi kekuatan bagi kita, boleh menjadi satu pedoman dalam kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang hidup dipimpin oleh Roh. Saudara, sebagaimana hari-hari ini kita merasakan begitu banyak hal-hal yang membuat kita sebagai anak-anak Tuhan ada dalam ketakutan, ada dalam kegentaran, ada dalam kekhawatiran. Tapi sebagai anak-anak Tuhan kita diharuskan, dihadapkan kepada dua pilihan. Kemana hidup kita? Dipimpin oleh apa hidup kita? Dipimpin oleh Roh atau dipimpin oleh daging? Mari saya ajak saudara untuk kita buka firman Tuhan di Roma 8 ayat 1 sampai 17. Kita akan baca sama-sama. Judul perikopnya hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Yang keempat, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Yang kelima, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Yang keenam, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Yang ketujuh, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Yang kedelapan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat yang kesembilan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika Roh tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Yang 10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Ke-12, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. 16, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. 17, dan jika kita adalah anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah.
yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini berbicara tentang hidup dipimpin oleh Roh. Bagaimana hari-hari ini kita sebagai anak Tuhan dihadapkan oleh dua pilihan. Hidup dipimpin Roh atau hidup dipimpin oleh daging. Secara manusia, kita lebih cenderung ingin hidup dipimpin oleh daging. Kenapa? Karena hidup oleh daging lebih mengenakan buat kita yang hidup di dunia. Karena asal kita adalah dari daging, bukan dari roh. Tapi karena begitu besar kasih Allah bagi kita, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah dimeteraikan, harus hidup dipimpin oleh roh. Nah, sekarang kita harus tahu kenapa sih kita harus hidup oleh roh, bukan oleh daging. Yang pertama, kita akan belajar, saudara, supaya iman kita bertumbuh, iman kita tetap, kita terus percaya, supaya kita bisa tetap hidup oleh roh. Yang pertama, di Roma 8 ayat kedua dibilang begini, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi roh itulah yang memberikan kita hidup. Roh itulah yang memerdekakan kita. Kenapa dia memerdekakan kita? Lihat ketiga dibilang begini. Sebab apa yang dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Supaya yang serupa dengan daging dan dikuasai dosa, karena dosa ia telah menjatuhkan hukum atas dosa di dalam daging. Jadi saudara, kenapa kita harus hidup dalam roh? Karena roh itulah yang memberi hidup kepada kita. Roh yang memerdekakan kita. Karena Allah telah mengutus anaknya yang tunggal untuk menggantikan kita, untuk menjadi tebusan bagi kita dengan darahnya yang mahal, dengan darahnya yang tercurah, kita sudah dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa? Dari kutuk dosa, dari kutuk kesengsaraan, dari kutuk keterikatan kita kepada segala jenis dosa di bumi ini, dalam daging kita. Yang kedua, kenapa kita harus hidup oleh roh? Di ayat yang ke-14, ya kita mundur terus ke ayat yang ke-14, dibilang begini, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Kita semua anak Allah, amin. Kalau kita ingin jadi anak Allah, maka kita harus dipimpin oleh roh Allah. Maka kita akan menjadi anak-anak Allah. Dan itu diakui. Di sini jelas di ayat 14 dibilang, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Tentu kita mau jadi anak-anak Allah. Kita nggak mau jadi anak-anak yang di dunia ini yang disesatkan. Yang ketiga, kenapa kita harus hidup di dalam roh? Di ayat yang ke-17 bilang begini, saudara. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Jadi kalau hidup kita dipimpin oleh roh Allah, hidup kita dipimpin oleh roh kudus, roh Kristus, yang pertama kita ini adalah apa? Dimerdekakan. Yang kedua, kita ini anak-anak Allah. Yang ketiga, kita berhak menjadi ahli waris dan menerima janji-janji Allah. Terus, kita kan masih dalam daging, kita kan masih dalam dunia. Kenapa kita nggak boleh hidup menurut daging? Kenapa kita harus hidup menurut roh? Di ayat ketiga dibilang begini. Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Telah menjatuhkan hukum atas dosa di dalam daging. Jadi kalau kita hidup di dalam daging, maka hidup kita akan dikuasai oleh dosa. Ya,
Keinginan daging itu dikuasai oleh dosa. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dibilang begini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi tidak ada keinginan daging yang menguntungkan kita sebagai anak manusia di muka bumi ini. Ya. Keinginan daging membuat kita jadi terikat. Keinginan daging membuat kita dalam ketakutan. Keinginan daging membuat kita jadi gelisah, khawatir, yang berlebihan, saudara. Yang kedua, kenapa kita nggak boleh hidup dalam keinginan daging? Di ayat yang ke-6 dibilang begini. Karena keinginan daging adalah maut. Keinginan daging membawa kita kepada maut. Karena akibat dosa adalah maut. Jadi saat kita mementingkan hidup kita dalam keinginan daging, maka yang kita hadapi adalah perbuatan-perbuatan dosa yang menuju kepada maut. Yang ketiga, di ayat ke-7 dibilang, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Tadi saya sudah menjelaskan kenapa kita harus hidup dalam dipimpin oleh roh. Kenapa juga kita tidak boleh hidup dalam keinginan daging. Kalau kita udah dengar dari tadi, itu ada satu perlawanan arah ya saudara. Jadi nggak bisa. Orang yang hidup dalam daging tidak dapat hidup di dalam roh. Tetapi kalau kita mau hidup di dalam roh, kita harus menyalipkan keinginan daging itu. Karena itu adalah perseteruan dengan Allah. Ada penolakan, ada sesuatu yang tidak mungkin menyatu dalam daging dan roh itu. Yang keempat, kenapa kita nggak boleh hidup di dalam keinginan daging? Di ayat ke-8 dibilang begini, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kita mau jadi orang-orang yang berkenan kepada Allah, amin. Kita mau jadi orang-orang yang diakui oleh Allah kita sebagai anak-anaknya. Firman Tuhan bilang kalau kita ikut keinginan daging, kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Lalu mungkin saudara bertanya, gimana sih caranya supaya saya bisa ikuti keinginan roh? Sebab keinginan daging ini lebih luar biasa nih dalam hidup sayanya. Lebih dominan dalam kehidupan saya. Pengen sih pengen ikut keinginan roh. Tapi kan roh penurut, dagingnya lemah gitu kan. Gimana sih caranya? Saudara, sekarang kita mau belajar. Supaya kita bisa mengikuti keinginan roh. Kita bisa hidup dipimpin oleh roh. Dan kita boleh diakui kita sebagai anak-anak Allah. Dan kita boleh menjadi ahli warisnya Allah. Yang pertama, di Galatia 2 ayat 20 dibilang begini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup di dalam roh? Dibilang begini, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Tidak dapat dipungkiri hidup kita hari-hari ini hidup di dalam daging. Kita masih ada daging, masih ada darah, masih ada tulang. Karena kalau itu sudah tidak ada, kita tidak ada lagi di dunia ini. Benar saudara? Nah, bagaimana caranya hidup di dalam daging ini berganti menjadi hidup dipimpin oleh roh? Dibilang lagi di sini. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Kalau hidup saudara mau dipimpin oleh roh, hiduplah oleh iman.
Iman percaya kepada Tuhan Yesus. Iman percaya kepada kuasa kebangkitan Allah. Iman percaya kepada pengorbanan Yesus di kayu salib. Iman percaya kepada bahwa Yesus telah melepaskan kita dari segala dosa. Iman percaya kepada bahwa Tuhan Yesus sanggup memberi yang terbaik bagi kita. Kalau hari-hari ini kita tidak hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus, saudara, kita akan terus hidup dalam ketakutan. Kita akan terus hidup dalam kekhawatiran. Ya, di mana hari-hari ini berita terus masuk yang selalu mengkhawatirkan. Ya, virus di mana-mana, kejahatan banyak. Sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan kita, kalau kita masih hidup di dalam daging hari-hari ini, maka hidup kita masih akan dikuasai oleh ketakutan demi ketakutan, saudara. Untuk itu, Galatia 2 ayat 20 dibilang, mari kehidupan kita yang di dalam daging ini, kita ubah dalam hidup di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Di saat iman itu menguasai daging kita, di saat iman itu menguasai kehidupan kita, di saat iman itu membawa kehidupan kita lebih lagi kepada Tuhan, maka Roh Allah itu akan terus ada di dalam kita. Dan ketakutan demi ketakutan, kekhawatiran demi kekhawatiran, itu akan lenyap dalam kehidupan kita. Kita akan hidup dengan percaya bahwa Allah mengasihi kita, Allah menjaga kita, Allah memberikan yang terbaik buat kita. Amin, saudara. Saya ulangi lagi Galatia 2 ayat 20 begitu. Begini firman Tuhan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Kristus sudah hidup di dalam kita, maka daging kita ini akan berubah menjadi iman di dalam percaya kita kepada Tuhan. Dan Roh Kudus akan terus melingkupi kita. Amin. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa hidup terus di dalam Roh? Galatia 5 ayat 24 bilang begini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kalau kita mau hidup kita terus dipimpin oleh Roh, mari salibkan keinginan-keinginan daging kita. Saudara, salibkan keinginan-keinginan daging kita dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Semua. Ya kan, kemabukan, pesta pora, tadi dibilang apa keinginan daging? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Ya, manusia kadang egois sifatnya, mau menang sendiri, ya kan, nggak mau kalah. Apalagi pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya, saudara. Itu harus disalibkan. Disalibkan. Memang firman Tuhan bilang, daging itu lemah, roh itu penurut. Bagaimana kita bisa menyalibkan daging? Rohnya nurut. Bikin kuat dulu roh kita, salibkan daging itu. Baru hidup kita benar-benar bisa dipimpin oleh Roh Allah. Kalau kita tidak menyalibkan daging kita, hidup kita tidak akan bisa dipimpin oleh Roh Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana seharusnya supaya kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Allah. Filipi 4 ayat 8 bilang begini. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hiduplah dalam pikiran-pikiran Kristus. Semua yang benar, itu adalah pikiran Kristus, saudara. Semua yang mulia, semua yang adil, bukan kedengkian, bukan iri hati, kesombongan, kemarahan, bukan seperti itu. Kalau kita hidup dalam pikiran Kristus, kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Allah,
maka hidup kita akan benar-benar dipimpin oleh Roh. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan, firman hari ini, tuntunan hari ini mengajarkan kita supaya hidup kita benar-benar dipimpin oleh Roh. Benar-benar hidup di dalam kebenaran firman. Benar-benar hidup di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita ini benar-benar menjadi anak-anak Allah dan benar-benar menjadi ahli waris yang diakui oleh Allah kita. Amin. Untuk itu yang pertama mari ubah daging kita menjadi iman. Kehidupan daging kita ubah menjadi iman. Yang kedua, salibkan keinginan daging kita. Salibkan keinginan daging kita, salibkan hawa nafsu kita. Salibkan semua supaya Roh Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, milikilah pikiran-pikiran Kristus. Maka Roh Kudus itu akan tetap tinggal di dalam kita. Dan hidup kita semua akan dipimpin oleh Roh Allah. Amin saudara, saya mengajak kita semua mulai hari ini, mari hiduplah dipimpin oleh Roh. Jangan takut dengan keadaan dunia yang sekarang ini mungkin menakutkan, mungkin mencekam, membuat khawatir. Hiduplah di dalam pimpinan Roh. Dalam iman kita, maka hidup kita akan lebih tenang, hidup kita akan lebih damai sejahtera, hidup kita akan ada sukacita yang melimpah-limpah. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk kami hidup terus di dalam Roh Allah yang memerdekakan kami, Roh Allah yang memberikan kemenangan bagi kami, Roh Allah yang memberikan kelegaan bagi kami, Roh Allah yang memberikan sukacita bagi kami. Mampukan setiap kami Tuhan, baik hamba-Mu, baik anak-anak-Mu yang mendengarkan firman di rumah Tuhan Yesus, supaya hidup mereka diperbaharui selalu di dalam Roh Allah yang memerdekakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat terkasih GBI Tuhan menyediakan. Kami atas nama GBI Tuhan menyediakan mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam mengikuti ibadah live streaming pada minggu ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Nina Oktavia atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya bisa menjadi berkat, kekuatan, dan rema dalam kehidupan kita. Pemuritan baik umum dan youth masih diliburkan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari ketua pemuritan masing-masing jika diadakan pemuritan kembali. Persembahan sementara waktu ini dapat ditransfer melalui rekening BCH atas nama GBI Tuhan menyediakan, dan jangan lupa untuk mengirimkan bukti transfer ke nomor WA yang tertera. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan, bimbingan, dan dukungan doa, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menghubungi ketua pemuritan masing-masing. Kami atas nama GBI Tuhan menyediakan mengucapkan selamat berulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Mei. Kiranya berkat Tuhan selalu berlimpah-limpah atas saudara. Jangan lupa untuk terus berdoa untuk Indonesia agar bangsa kita dipulihkan oleh Tuhan. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan hingga pada pagi hari ini Tuhan kami dapat beribadah kepada Engkau semula karena kemurahan-Mu, oleh karena kasih setia-Mu yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, sekalipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, kami mengucap syukur karena kami merasakan perlindungan begitu sempurna bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah kami terima Tuhan hari ini Tuhan. Bila itu menjadi berkat bagi setiap kami yang sudah mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, berkati hamba-Mu Tuhan yang memberkati kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau pakai lebih lagi hamba-Mu Tuhan, Kau tambah-tambahkan
hikmah marifat daripada Allah turun atas hamba, berkati seluruh aspek kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh umat-umat-Mu Tuhan yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini Bapa. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka di segala kebutuhan mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah keluarga mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bukan hanya GBI Tuhan menyediakan, tapi seluruh umat-Mu yang ada di seluruh bumi ini Tuhan, terlebih di bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Berkati dan lindungi setiap mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, kami memberkati Tuhan bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel Tuhan. Berkati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melihat bahwa Yesuslah Tuhan yang mereka cari selama ini Tuhan. Mengalirlah berkat-Mu Tuhan ke bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, khususnya Bapa kami berdoa buat Bapak Presiden kami Tuhan, Jokowi Tuhan. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan, berkati dia Tuhan, kiranya Tuhan Kau berikan lebih lagi hati yang bijaksana Tuhan, lindungi dan sertai, pimpin dia Tuhan, sehingga dia dapat memimpin bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang adil dan makmur di hadapan-Mu Tuhan. Seluruhnya Tuhan, jajaran pemerintahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Begitu juga Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan saat ini Tuhan terbaring di rumah sakit Tuhan. Mari Tuhan berkati mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Dari tempat ini Tuhan kami sehati, kami lepaskan kuasa kesembuhan terjadi bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit, yang ada di rumah sakit sekalipun yang di rumah Tuhan. Kami lepaskan kuasa kesembuhan dengan bilur-bilur anak domba menyembuhkan setiap mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Kau berkati para medis Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan kami bawa seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang Tuhan percayakan, yang melayani di Banten ini Tuhan, berkati mereka, lindungi mereka Bapa, satukan hati mereka Tuhan, sehingga mereka terus bergandengan tangan, bersatu hati Bapa untuk memenangkan jiwa-jiwa yang ada di Banten ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Sungguh tidak ada kata lain yang kami ucapkan Tuhan pada pagi hari ini di hadapan-Mu, selain daripada mengucap syukur dan terima kasih ya Aba Bapa, karena kami merasakan Tuhan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dari seluruh hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami Tuhan, permohonan kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat lewat hamba-Mu. Saudara, buka hatimu, angkat dua tanganmu, terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan sinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapi wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih sayang dan Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, Dia pimpin kuasa Roh Kudus. Mulai hari ini kita terima sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang kita terima berkati dengan iman, sama-sama katakan amin. Haleluya.